Ferdy Sambo dijerat pasal berlapis, terbaru UU ITE. Ferdy Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Yosua dijerat pasal berlapis, terbaru UU ITE. Pasca pembunuhan Brigadir Yosua, kini Ferdy Sambo juga terancam dengan pasal Undang-Undang ITE karena perusakan barang bukti. Menurut Komnas HAM menilai, apa yang dilakukan Ferdy Sambo merupakan extrajudicial killing disertai dengan upaya menghalang-halangi upaya penyelidikan. Sementara dugaan pelecehan seksual masih terus digaungkan. Jika dugaan pelecehan seksual terbukti maka akan meringankan hukuman Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua. Hal ini disampaikan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Menurutnya dugaan pelecehan seksual bisa meringankan hukuman Ferdy Sambo. Alasannya adalah Ferdy Sambo membunuh merupakan spontanitas karena ada tekanan sesuatu atau pengaruh sesuatu. Pengaruh tersebut bisa berasal dari dugaan pelecehan seksual sehingga membuat ledakan emosi. Jika skenario pelecehan seksual terbukti maka Putri Chandrawati maka sangkaan primer pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana bisa bergeser ke pasal subsidiar yakni pasal 338 KUHP mengenai menghilangkan nyawa orang lain. Ini akan jadi bagian mempengaruhi ringannya perbuatan, karena ada sesuatu hal yang menjadikan suatu perbuatan, ujar Gayus di program Kompas Malam Kompas TV, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Dugaan pelecehan seksual ini nantinya akan menjadi suatu pertimbangan yang membuat peristiwa penembakan Brigadir J terjadi. Dugaan pelecehan seksual bisa mempengaruhi sangkaan lainnya terhadap Ferdy Sambo terkait kasus penembakan Brigadir J walaupun lebih dari satu perbuatan bisa menjadi satu perbuatan. Tentu ini akan meringankan karena tidak direncanakan sehingga pembunuhannya bukan rencana tapi pembunuhan yang seketika dilakukan karena tekanan sesuatu tadi, ujar Gayus. Lantas bagaimana agar dugaan tersangka Ferdy Sambo ini tetap mendapat hukuman yang berat atas perbuatannya? Gayus Lumbun menilai, penyidik pastinya bakal memasukkan pasal berlapis untuk meyakinkan jaksa penuntut umum membuat dakwaan dan tuntutan hukuman berat terhadap terdakwa. Pergeseran pasal 340 ke 338 atau ke yang lainnya ini yang jadi kekhawatiran, sehingga perlu sangkaan berlapis. Pandangan saya, persidangan akan menemukan keadilan yang terjadi dan yang sesungguhnya, ujarnya. Kabar yang kedua, pengacara Brigadir J, Johnson ungkap ada skenario upaya bebaskan Ferdy Sambo CES, lewat dua lembaga ini. Terungkap skenario untuk meloloskan Ferdy Sambo dari kasus pembunuhan Brigadir J. Skenario itu pun mulai disoroti para pengacara Brigadir J. Skenario ini berhubungan dengan kasus pelecehan seksual yang diduga dialami Putri Chandrawati. Dua lembaga yakni Komnas HAM dan Komnas Perempuan disebut menggiring kasus pembunuhan Brigadir J terkait kasus pelecehan seksual. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Johnson Panjaitan menyebut terjadi indikasi obstruction of justice dari kasus pembunuhan Brigadir J. Ini bisa terlihat dari proses penyidikan terhadap tersangka yang berlarut-larut serta penggunaan alat uji kebohongan yang dianggap tidak perlu. Bahkan, Johnson Panjaitan menuding ada upaya membebaskan para tersangka yaitu Irjen Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Caranya melalui skenario Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang menggiring kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada kasus pelecehan seksual. Yang laporan pro justisia itu muncul dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ujar Johnson Panjaitan yang ditemui wartawan di Polda DIY, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Ia pun menyoroti bagaimana obstruction of justice yang seharusnya diungkap ke publik masih ditutup-tutupi. Johnson menyinggung proses sidang etik kepada sejumlah polisi yang terlibat obstruction of justice. Menurutnya, proses yang terjadi sekarang masih belum transparan. Kode etik yang ditampilkan itu lagi-lagi nggak transparan menurut saya. Karena yang diperlihatkan adalah hanya soal sidang dan hukumannya. Karena itu ini kan obstruction kan jauh lebih buruk dan berbahaya dibanding soal utamanya soal pembunuhan berencana karena ini menyangkut institusi dan kalian lihat yang terlibat banyak, ucap dia. Menurutnya, sidang itu bukan soal hukuman saja, tetapi bagaimana reformasi di institusi Polri agar makin baik. Sayangnya transparansi dan akuntabel yang diucap-ucap itu cuma menampilkan itu. Kita tidak hanya butuh hukuman yang berat untuk membersihkan karena ini bukan cuma soal pembersihan tapi soal reformasi institusinya, ujarnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan bagaimana pola-pola melakukan obstruction of justice yang berjaringan. Karena ini bukan oknum. Saya khawatir juga kalau bilang institusi, tapi kalau jumlahnya 97 mau bilang bagaimana, ucap dia. Johnson menyebut Brigjen Hendra adalah perwira yang paling bermasalah karena tekanan langsung ke keluarga Brigadir Yosua. Sekarang istrinya aktif melakukan pembelaan-pembelaan dan sebagainya, tapi tidak secanggih PC, lanjut dia. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Johnson Panjaitan, mengaku mendapatkan tawaran dari sejumlah orang untuk tidak terlalu keras. Johnson Panjaitan dan Kamarudin memang gencar dikabarkan menolak tawaran dari sejumlah orang untuk tidak terlalu keras dalam kasus yang menimpa Ferdy Sambo. Hal ini diungkap Johnson Panjaitan dalam podcast di YouTube Refly Harun, Rabu, tanggal 8 September tahun 2022. Dalam tayangan itu terlihat Johnson menjabarkan kejanggalan demi kejanggalan penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia tampak semangat ketika diwawancarai Refly Harun. Bahkan, ia tampak begitu lantang bicara. Soal tawaran itu, kata Johnson diistilahkan dengan madu dan racun. Ia menjelaskan aroma racun yang datang merupakan serangan yang datang dan madu tawaran-tawaran. Dan saya juga sudah mencium bau busuk, madu dan racun. Kalau racun itu serangan balik, madu boleh ditawarin. Johnson Panjaitan mulai didatangin dan Kamarudin mulai didatangin, ujar Johnson dengan lantang. Ia mengungkapkan bahasa tawaran yang datang mengaitkan dengan banyaknya anggaran yang keluar untuk menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ayo gimana dong, masa harus kayak gitu? Bahasanya agak idealis. Kasihan dong lembaga ini. Negara sudah mengeluarkan uang banyak, masa semua harus dikeluarkan. Johnson kenapa keras sekali sih? Jangan gitulah, agak pemaaflah, kata Johnson menirukan tawaran yang datang. Kendati demikian, ia mengatakan bila tawaran itu ditolak tentu ada konsekuensi yang besar nanti. Biasanya yang manis-manis itu, nanti kita tolak, resikonya bisa lebih keras, ujarnya. Kabar yang ketiga. Kiat Ferdy Sambo menghindari hukuman mati. Negeri kita memang unik, sangat unik. Pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965, prajurit menembak sampai mati sejumlah jenderal, pahlawan revolusi. Di era kini, lebih setengah abad setelah peristiwa G30 SPKI tersebut, jenderal justru menembak mati prajurit. Itulah kisah Irjen Sambo yang membunuh prajuritnya sendiri, Yosua. Kisah Irjen Sambo masih berlangsung terus hingga kini. Selalu ada kejutan, hari demi hari. Kejutan tentang motif pembunuhan Yosua. Kisah Sambo seolah kisah dalam film serial, yang penuh thriller. Kisah Sambo ini selalu menghadirkan apa yang disebut sebagai elements of surprise, karena selalu berubah.